Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahannya tercurah kepada kalian. Hai guys, kali ini kita akan belajar tentang conditional sentence atau kalimat pengandaian. Yuk. Conditional sentence type 1. Type 1 real condition, rumusnya if plus subject plus verb 1 plus complement, subject plus will plus verb 1 plus complement. Jadi if itu artinya jika, subjek itu ya subjek pelaku dalam kalimat, kemudian verb 1 itu kata kerja bentuk pertama seperti go, bring, was, play. Kemudian see itu komplement atau pelengkap, bisa kata keterangan seperti tempat, waktu, cara, dan sebagainya. Kemudian fungsi dari conditional sentence type 1 itu digunakan untuk situasi nyata atau kemungkinan di masa depan. Contohnya, if she studies hard, she will pass the test. Jika dia belajar keras atau giat, dia akan lulus tes. If it rains, I will stay at home. Jika hari hujan, saya akan tinggal di rumah. Kemudian perlu diperhatikan, di sini she itu studies. Kenapa studies tidak study? Karena she itu orang ketiga tunggal, jadi dalam posisi positif, kalimat positif itu ditambahkan huruf S atau ES. Jadi she studies, bukan study. Juga rains itu ditambahi S karena it itu tunggal, jadi dalam posisi kalimat positif itu ditambahkan S. Conditional sentence type 2 atau unreal present, rumusnya if plus subject plus verb 2 plus complement, subject plus would plus verb 1 plus complement. Fungsinya digunakan untuk situasi tidak nyata di masa sekarang. Contohnya, if I were you, I would apologize. If I had money, I would buy a car. Di sini dalam kalimat itu tidak ada verb atau kata kerjanya, maka kita memakai to be past, yaitu were. Kemudian had itu bentuk kata kerja dari have, mempunyai. Jadi verbnya verb to, kata kerja bentuk kedua. Jadi kalimat yang pertama, jika saya menjadi kamu, saya akan memaafkan. Yang kedua, jika saya mempunyai uang, saya akan membeli sebuah mobil. Kemudian selanjutnya conditional sentence type 3 atau unreal past. Rumusnya if plus subject plus had plus verb 3 plus complement, subject plus would have plus verb 3 plus complement. Fungsinya digunakan untuk situasi tidak nyata di masa lalu atau ada penyesalan. Contoh dalam kalimat, if they had left earlier, they would have caught the train. Jika mereka telah berangkat lebih dahulu, mereka akan telah mendapatkan kereta api. If I had studied, I would have passed the exam. Jika saya telah belajar, saya akan telah lulus ujian. Kemudian contoh soal, ubahlah kata yang ada di dalam kurung. Nomor 1, if we live in that old castle, we would hear whispers in the dark corridors. Jika kita tinggal dalam kastil tua itu, kita akan mendengar bisikan-bisikan di koridor. Nomor 2, if they had a map, they will discover the hidden treasure beneath the forest. Jika mereka mempunyai sebuah peta, mereka akan menemukan harta karun yang tersembunyi di bawah hutan itu. Nomor 3, if she had listened to the warning, she will not have gotten lost in the forest. Jika dia telah mendengarkan peringatan itu, dia tidak akan tersesat di hutan itu. Nomor 4, if she study hard, she will pass the test. Jika dia belajar giat, dia akan lulus tes itu. Nomor 5, if I were you, I will apologize. Jika saya menjadi kamu, saya akan memaafkan. Jawaban untuk nomor 1 itu live memakai bentuk lampau atau verb 2, jadi lived. Karena kalimat setelah koma itu subjek plus would plus verb 1. Jadi ini type 2. Kemudian nomor 2, if plus subject plus had. Had itu sebagai verb 2, maka kalimat setelah koma
itu subjek plus would plus verb 1. Jadi ini type 2. Selanjutnya nomor 3 itu if plus subjek plus had plus verb 3 listened. Maka kalimat setelah koma subjek plus would. Jadi ini type 3. Untuk nomor 4, kalimat setelah koma itu subjek plus will. Maka ini type 1. Jadi if she studies hard. Nomor 5, if I were you. Nah, were ini sebagai ganti kata kerja bentuk 2. Sehingga ini type 2. Sehingga kalimat setelah koma subjek plus would.